Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heptarina Setiawati, NIM 067. Di sini saya akan menjelaskan sistem politik dan pemerintahan Bani Safawiyah. Bani Safawiyah itu berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat itu sendiri juga diberi nama Safawiyah. Nah, nama Safawiyahnya itu diambil dari pendirinya, yaitu Safi al-Din. Nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Selanjutnya yaitu kerajaan Safawiyah ini dapat melanggengkan kekuasaan politiknya selama kurang lebih 235 tahun, yaitu mulai tahun dari 1501 sampai 1736 Masehi, dan telah diperintah oleh 11 raja. Raja pertamanya yaitu Ismail. Ismail ini dipandang sebagai pendiri dari kerajaan Safawiyah. Ketika Ismail menjabat sebagai penguasa pertama Safawiyah, langkah pertama yang dia lakukan yaitu mengkonsolidasi kekuatannya untuk menghancurkan sisa-sisa Akon Yulu di Hamadan, menaklukkan provinsi-provinsi di Laut Kaspia, serta merebut Yazd, mendamaikan daerah perbatasan sebelah barat dan menggabungkan aneksasi Diyarbakir, kemudian menaklukkan Baghdad dan barat daya Persia, serta menaklukkan Sirvan dan Khurasan. Pada awal pemerintahannya Safawiyah itu berbentuk sistem sebuah pemerintahan teokratik. Pejabat tertinggi dalam negara disebut wakili nafsi Humayun atau wakil syah, baik dalam urusan politik maupun keagamaan. Kemudian jabatan Amir al-Umara atau panglima perang, suatu jabatan tinggi ketentaraan yang disebut Kurcibasi, dan dua jabatan penting lainnya yaitu Wazir Perdana Menteri bagi birokrasi pemerintahan dan Sadr pemimpin lembaga keagamaan. Pada tahun 1514 Turki Utsmani itu sama Safawiyah saling berhadapan di Haldiran. Akan tetapi pada saat itu Turki Utsmani lebih mempunyai persenjataan yang lebih unggul, sehingga Safawiyah mengalami kekalahan. Dalam kekalahan di Haldiran tersebut, itu membawa pengaruh psikologis yang sangat mendalam bagi Ismail, serta ikut mempengaruhi perkembangan Safawiyah selanjutnya. Setelah mengalami kekalahan itu, Ismail itu mengucilkan diri selama 10 tahun dari pemerintahannya. Dia itu tidak berani mengarahkan pasukannya dalam peperangan. Setelah 10 tahun itu, akibatnya dari mengucilkan diri selama 10 tahun pemerintahannya, itu timbul ketegangan dalam negeri. Sebagai puncak ketegangannya itu pada tahun 1524, tahun wafatnya Ismail. Di pas tahun itu terjadi perang saudara antara kelompok-kelompok Qizilbashi untuk merebut supremasi. Setelah wafatnya Ismail, pemerintahan itu diganti, pindah alih yaitu oleh Tasmat I, kemudian Ismail II, dan kemudian Muhammad Huda Banda. Selama ketiga pemerintahan raja ini kerajaan Safawiyah tidak mengalami kemajuan, akan tetapi mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, setelah Muhammad Huda Banda digantikan oleh Abbas I. Abbas I ini merupakan atau juga bisa dibilang puncak kejayaan atau keemasan bagi kerajaan Safawiyah, karena reformasi politik
yang dilakukan oleh Abbas I itu tersebut berhasil membuat kerajaan Safawiyah kuat kembali. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Abbas I untuk memulihkan politik kerajaan Safawiyah yaitu yang pertama, mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan dan pengontrolan dari pusat. Kedua, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbashi atas kerajaan Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Circassia yang telah ada sejak masa Tatsmat I. Ketiga yaitu mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani. Yang keempat yaitu berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pada khutbah Jumat. Pada masa abad 1 ini, pengaruh tindakan politiknya itu tuh sangat besar terhadap jabatan-jabatan utama dalam negara, seperti jabatan wakil yang sangat berpengaruh pada masa pemerintahan teokratis dahulu, sekarang tuh udah tidak berperan lagi. Jabatan Amir al-Umara atau Panglima Tentara hanya sering-sering muncul. Kemudian birokrasi pemerintahan, jabatan yang berpengaruh dalam negara itu kini dikenal sebagai wazir atau sering disebut Iktimat al-Daulah atau Sadri al-A'dam. Pada komandan dari dua resimen yang baru dibentuk, Koalar, Akasi, dan Tufangci menduduki posisi penting dalam pemerintahannya. Dengan demikian, unsur-unsur Armenia, Georgia, dan Circassia diwakili dengan level tinggi di pemerintahannya. Ketika pemerintahannya itu tuh mengalami situasinya tuh stabil, tidak ada apa-apa, tidak mengalami apa-apa. Itu tuh pada tahun 1628 Abbas I wafat setelah memerintah kurang lebih selama 40 tahun. Setelah kematian Abbas I itu diganti oleh cucunya yaitu Safi Mirza. Pada pemerintahannya ini tuh awal mula kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran lagi. Raja selanjutnya juga mengalami kemunduran terus hingga akhirnya pada tahun 1722 kerajaan Safawiyah ini tuh hanya tinggal nama sendiri. Kemunduran Safawiyah ini tuh terjadi setelah kerajaan Safawiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini tuh kemundurannya ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya tuh karena setelah Abbas I tuh sudah tidak ada pengganti yang kuat dan berwibawa. Penguasa di belakangnya sudah cacat moral yang hanya suka hidup bersenang-senang dan tidak lagi mengurus pemerintahannya. Kalau faktor eksternalnya itu karena adanya konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.